Belshazzar adalah salah satu tokoh paling misterius dalam sejarah Babilonia, seorang raja yang namanya diabadikan dalam kitab Daniel dan dalam berbagai catatan sejarah kuno. Namanya sering dikaitkan dengan peristiwa besar yang menandai berakhirnya kejayaan Babilonia, yaitu malam, ketika kerajaan itu jatuh ke tangan bangsa Media dan Persia. Meskipun tidak setenar Nebukadnezar yang agung, sosok Belshazzar memiliki daya tarik tersendiri karena kisahnya yang syarat dengan simbolisme, kemewahan, kesombongan, dan kehancuran yang datang secara tiba-tiba. Untuk memahami siapa Belshazzar sebenarnya, diperlukan penggalian sejarah yang mendalam karena sumber-sumber yang ada berasal dari dua dunia berbeda, yaitu catatan Alkitab Ibrani dan prasasti-prasasti kuno dari Mesopotamia. Nama Belshazzar berasal dari bahasa Akadia, yaitu Belshar Usur, yang berarti semoga Dewa Bel melindungi raja. Dalam kitab Daniel ia disebut sebagai putra Nebukadnezar. Meskipun secara historis ia bukan anak kandung raja besar itu, penemuan arkeologis di abad ke-19, terutama melalui penemuan silinder Nabonidus, memberikan pencerahan bahwa Belshazzar sebenarnya adalah putra dari Raja Nabonidus, penguasa terakhir kekaisaran Babilonia baru. Nabonidus dikenal sebagai raja yang gemar beribadah kepada dewa bulan Sin, sehingga sering meninggalkan ibu kota dan menyerahkan pemerintahan sehari-hari kepada putranya Belshazzar. Dengan demikian, Belshazzar memerintah sebagai raja muda atau semacam wakil raja di Babilonia, terutama ketika ayahnya menetap di kota Oasis Taima di Arabia selama bertahun-tahun. Dalam tradisi biblis, Belshazzar menjadi simbol kesombongan manusia yang menantang kekuasaan Tuhan. Kisah paling terkenal tentang dirinya adalah perjamuan agung yang ia adakan di istananya pada malam terakhir kekuasaan Babilonia. Menurut kitab Daniel pasal 5, pada malam itu Belshazzar mengadakan pesta besar bagi 1.000 pembesarnya. Dalam keadaan mabuk, ia memerintahkan agar bejana-bejana suci yang diambil dari bait suci Yerusalem pada masa Nebukadnezar dibawa ke ruang perjamuan untuk dipakai minum anggur bersama para tamu. Tindakan ini merupakan penghinaan terhadap Allah Israel, karena bejana-bejana itu adalah benda suci yang digunakan dalam ibadah. Saat pesta berlangsung, tiba-tiba muncul sebuah tangan tanpa tubuh yang menulis kata-kata misterius di dinding istana. Tulisan itu berbunyi Mene Mene Tekel Upharsin, yang kemudian diartikan oleh Nabi Daniel sebagai pertanda akhir dari kerajaan Babilonia dan kematian Belshazzar pada malam itu juga. Makna dari tulisan tersebut sangat mendalam. Kata Mene berarti Tuhan telah menghitung masa pemerintahanmu dan telah mengakhirinya. Kata tekel berarti engkau telah ditimbang di neraca dan didapati terlalu ringan. Sedangkan Upharsin berarti kerajaanmu telah dibagi dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Kalimat tersebut bukan hanya nubuat, tetapi juga penghakiman langsung terhadap kesombongan Belshazzar yang memperlakukan benda suci dengan tidak hormat. Tidak lama setelah itu, sesuai dengan catatan sejarah, pasukan Persia yang dipimpin oleh Cyrus Agung menaklukkan Babilonia tanpa perlawanan besar. Belshazzar diyakini terbunuh pada malam penyerangan itu, menandai berakhirnya kekuasaan Babilonia baru dan awal dari dominasi Persia di Timur Dekat. Dari sisi arkeologi dan sejarah, nama Belshazzar sempat menimbulkan kebingungan di kalangan sejarawan selama berabad-abad. Para penulis Yunani dan Romawi kuno seperti Herodotus dan Xenophon tidak menyebutkan namanya sama sekali. Mereka hanya mengenal Nabonidus sebagai raja terakhir Babilonia. Hal ini membuat sebagian orang pada masa lalu menganggap kisah Belshazzar dalam kitab Daniel hanyalah legenda. Namun pada pertengahan abad ke-19, para arkeolog menemukan sejumlah prasasti dan silinder dari masa akhir Babilonia yang menyebutkan nama putra Nabonidus bernama Belshar Usur. Dalam teks-teks tersebut, Belshazzar tampak memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Ia disebut turut menandatangani perintah, menerima penghormatan, dan bahkan disebut sebagai putra sulung raja yang diberi kuasa untuk memimpin Babilonia ketika Nabonidus tidak berada di sana. Penemuan ini menjadi pembenaran yang mengejutkan bagi catatan kitab Daniel, membuktikan bahwa Belshazzar benar-benar ada dan pernah berkuasa. Belshazzar hidup di masa ketika Babilonia sedang berada pada puncak kemewahan, namun juga diambang keruntuhan moral dan politik. Kota Babilonia kala itu merupakan salah satu kota terbesar di dunia dengan dinding raksasa yang sulit ditembus, taman gantung yang legendaris, dan kuil-kuil megah untuk dewa-dewa seperti Marduk dan Ishtar.
Namun di balik kemegahan itu, kekuasaan Babilonia mulai melemah karena korupsi, pemberontakan di daerah-daerah taklukan, serta ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Nabonidus yang dianggap lebih mementingkan urusan keagamaan pribadi daripada kepentingan negara. Dalam situasi seperti itu, Belshazzar memikul tanggung jawab besar untuk menjaga kestabilan kerajaan. Namun tampaknya ia lebih dikenal karena kemewahan dan pesta-pestanya daripada karena kebijakan yang bijak. Ia mungkin mewarisi sifat ambisius dan sombong yang lazim di kalangan bangsawan Babilonia saat itu. Dan sejarah mencatat bahwa kesombongan itu membawa kehancurannya. Kematian Belshazzar menjadi simbol kejatuhan mendadak dari kebesaran manusia yang menolak kebenaran. Dalam konteks keagamaan, kisahnya mengandung pesan moral yang kuat bahwa kekuasaan tanpa kesadaran akan Tuhan hanya akan berakhir dengan kehinaan. Dalam perspektif teologi, Belshazzar bukan hanya seorang raja, tetapi juga lambang manusia yang hidup dalam kesenangan duniawi tanpa memikirkan tanggung jawab spiritualnya. Ia menggunakan benda-benda suci untuk bersenang-senang, tidak sadar bahwa di malam yang sama takdirnya telah ditentukan. Pesan ini diabadikan selama ribuan tahun sebagai pelajaran bagi penguasa dan rakyat bahwa tidak ada kekuatan dunia yang dapat bertahan jika tidak dibangun di atas kebenaran dan ketundukan kepada kehendak Tuhan. Dalam sejarah sekuler, penaklukan Babilonia oleh Persia juga menjadi titik balik penting dalam perkembangan peradaban. Dengan jatuhnya Babilonia, bangsa Yahudi yang selama ini hidup dalam pembuangan mendapat kesempatan untuk kembali ke tanah air mereka di bawah dekrit Cyrus. Dengan demikian, kematian Belshazzar bukan hanya akhir dari seorang raja, tetapi juga awal dari babak baru dalam sejarah umat manusia. Ia menjadi figur yang diingat bukan karena kebijaksanaannya, tetapi karena kesalahannya yang fatal, yaitu menganggap bahwa kekuasaan dapat bertahan tanpa moralitas. Beberapa catatan kuno juga menggambarkan bagaimana kota Babilonia jatuh tanpa pertempuran besar. Menurut catatan Herodotus dan Xenophon, pasukan Persia masuk melalui sungai Efrat yang dialihkan alirannya, sehingga mereka dapat menyusup ke dalam kota pada malam ketika penduduknya sedang berpesta. Jika kisah ini benar, maka pesta Belshazzar yang terkenal itu bukan sekadar legenda, melainkan gambaran nyata tentang bagaimana kesenangan dan kelalaian dapat membuka jalan bagi kehancuran. Bayangan istana yang dipenuhi cahaya lampu, tawa para bangsawan, dan bunyi musik yang bercampur dengan suara pasukan musuh yang menyusup lewat sungai adalah gambaran tragis dari akhir sebuah kerajaan besar yang terlena oleh kemegahannya sendiri. Sampai hari ini, nama Belshazzar sering dijadikan simbol dalam seni dan sastra sebagai lambang kesombongan yang berujung pada kehancuran. Dalam lukisan, musik, dan puisi, ia digambarkan sebagai raja yang menyelenggarakan pesta megah di malam kematiannya sendiri. Sementara tulisan misterius di dinding menjadi peringatan ilahi yang tak dapat diabaikan. Kisahnya menggugah karena mengandung pesan universal tentang batas kekuasaan manusia dan kepastian bahwa segala kesombongan akan runtuh di hadapan kebenaran yang abadi. Dalam sejarah dunia kuno, sedikit tokoh yang nasibnya begitu dramatis dan penuh makna seperti Belshazzar, sang raja yang melihat kemegahan Babilonia runtuh di depan matanya pada malam yang sama ketika ia sedang berpesta. Belshazzar tidak hanya dikenal melalui kisah kehancurannya, tetapi juga melalui jejak-jejak yang tertinggal dalam ingatan manusia sebagai peringatan tentang bahaya kesombongan dan kelalaian. Ia adalah sosok yang berdiri di antara dua zaman, di ambang perubahan besar yang mengguncang dunia kuno. Di satu sisi, ia adalah pewaris kemegahan Babilonia, sebuah peradaban yang menaklukkan bangsa-bangsa dan memuliakan dirinya sebagai pusat dunia. Di sisi lain, ia hidup dalam masa di mana kekuatan itu mulai rapuh, dikepung oleh ancaman dari luar dan kemerosotan dari dalam. Dalam ketegangan itulah kisah hidup Belshazzar terjalin, penuh dengan intrik politik, keangkuhan istana, dan pertarungan antara kekuasaan manusia dengan kehendak ilahi. Babilonia di bawah pemerintahan Nabonidus dan Belshazzar bukan lagi kerajaan yang tangguh seperti di masa Nebukadnezar. Pusat keagamaannya bergeser, dan rakyat mulai terpecah karena kebijakan Nabonidus yang dianggap menyimpang dari tradisi penyembahan terhadap Marduk, dewa pelindung kota. Nabonidus lebih memilih dewa bulan Sin yang tempat pemujaannya berada jauh dari Babilonia, dan karena itulah ia meninggalkan istana untuk tinggal di Taima, sebuah oasis terpencil di Arabia. Ya, kepergiannya menimbulkan kekosongan kekuasaan yang diisi oleh putranya Belshazzar. Dalam keadaan seperti itu, Belshazzar berperan sebagai penguasa praktis,
namun otoritasnya selalu berada di bawah bayang-bayang ayahnya yang masih dianggap Raja Sah. Hal ini menciptakan ketegangan di dalam istana sebab para bangsawan dan imam kuil Marduk merasa terabaikan. Dari sinilah muncul bibit-bibit perpecahan yang mempercepat kejatuhan Babilonia. Sebagai penguasa muda, Belshazzar tumbuh di lingkungan yang mewah dan penuh kemegahan. Istana Babilonia berdiri megah dengan taman, kolam, dan ukiran dinding yang menggambarkan kemenangan raja-raja terdahulu. Segalanya memancarkan rasa kuasa dan kebanggaan. Di tengah keindahan itu, Belshazzar dididik untuk memandang dirinya sebagai penerus dewa-dewa. Ia dibesarkan dalam keyakinan bahwa Babilonia adalah kota abadi yang tidak dapat ditaklukkan oleh siapapun. Pandangan seperti ini menumbuhkan rasa aman yang palsu, membuatnya yakin bahwa tembok besar kota dan kekayaan yang melimpah adalah jaminan keselamatan. Namun sejarah selalu menunjukkan bahwa kesombongan semacam itu menjadi titik awal kehancuran setiap kerajaan besar. Dalam masa pemerintahannya, Belshazzar berusaha menampilkan citra kekuasaan yang kuat. Ia mengadakan pesta, mempersembahkan upacara megah, dan memerintahkan pembangunan untuk memperindah kuil-kuil. Namun di balik semua itu, ia hidup dalam ketakutan akan ancaman dari bangsa Persia yang semakin mendekat. Meski ia mengetahui bahaya yang mengintai, ia memilih untuk menutup mata. Perjamuan yang diceritakan dalam berbagai teks bukan hanya bentuk kesombongan, tetapi juga bisa dilihat sebagai pelarian dari kenyataan. Dalam suasana genting, Belshazzar memilih untuk berpesta dan menenggelamkan diri dalam kemewahan, seolah ingin menolak takdir yang sudah menanti di depan pintu gerbang kotanya. Ketika tangan misterius menulis di dinding istana, Belshazzar terkejut dan ketakutan. Ia yang sebelumnya tertawa dengan sombong tiba-tiba gemetar dan wajahnya pucat. Pemandangan itu mengguncang seluruh istana. Para penyihir dan penafsir mimpi yang diandalkan oleh para raja Babilonia tidak mampu menjelaskan makna tulisan itu. Saat itulah Daniel, seorang nabi yang berasal dari bangsa terbuang, dipanggil untuk menyingkap rahasia tersebut. Daniel dengan tegas menyampaikan bahwa tulisan itu adalah pengumuman penghakiman Tuhan atas Belshazzar dan kerajaannya. Nabi itu mengingatkan bahwa Nebukadnezar, raja besar sebelum dia, juga pernah dihinakan oleh Tuhan karena kesombongannya. Namun ia kemudian bertobat dan merendahkan diri. Belshazzar sebaliknya tidak mengambil pelajaran dari kisah itu. Ia malah meninggikan diri di atas Tuhan dan memperlakukan benda-benda suci dengan hina. Oleh sebab itu nasibnya telah ditentukan. Dalam sejarah dunia, tidak banyak penguasa yang menghadapi kehancuran secepat dan sejelas Belshazzar. Malam itu menjadi saksi bagaimana kemewahan berbalik menjadi kekacauan. Tentara Persia yang dipimpin oleh Jenderal Ugbaru dan bertindak atas perintah Skirus Agung menyusup ke dalam kota melalui saluran sungai yang airnya telah dialihkan. Penduduk Babilonia yang sedang berpesta tidak menyadari apa yang sedang terjadi di luar tembok. Ketika pasukan musuh telah menguasai gerbang, mereka masuk tanpa banyak perlawanan. Istana yang megah berubah menjadi tempat pembunuhan, dan Belshazzar, sang raja yang sombong, terbunuh di ruang perjamuannya sendiri. Ironinya, kematiannya terjadi di tengah cahaya obor dan suara musik yang masih bergema. Seolah dunia berbalik hanya dalam satu malam, dan kebesaran Babilonia runtuh secepat kedipan mata. Sejarawan modern memandang kejatuhan Belshazzar bukan hanya sebagai kisah religius, tetapi juga sebagai peristiwa politik besar yang menandai berakhirnya satu era. Dengan jatuhnya Babilonia, dunia kuno memasuki masa kekuasaan Persia yang membawa sistem pemerintahan baru dan lebih toleran. Namun dari sudut pandang spiritual, peristiwa itu tetap dilihat sebagai penggenapan kehendak Tuhan. Belshazzar menjadi lambang penguasa yang gagal memahami batas kekuasaannya sendiri. Ia menjadi contoh betapa cepatnya kemuliaan manusia bisa berubah menjadi kehinaan ketika hati dikuasai oleh kesombongan. Kisah Belshazzar terus diabadikan dalam berbagai bentuk seni. Dalam musik klasik, kisah ini diangkat dalam oratorio Belshazzar's Feast karya William Walton yang menggambarkan suasana pesta dan kehancuran dalam nada-nada dramatis. Dalam lukisan-lukisan Eropa abad pertengahan, Belshazzar sering digambarkan sedang duduk di singgasana dengan wajah terkejut ketika tulisan di dinding muncul. Sementara para tamunya gemetar ketakutan. Dalam sastra, kisahnya diangkat oleh banyak penulis sebagai simbol peringatan bagi manusia agar tidak lalai terhadap tanda-tanda yang datang sebelum kehancuran. Semua karya itu lahir dari daya tarik abadi, kisah seorang raja yang dikelilingi kemewahan namun tidak mampu membaca makna peringatan yang ditulis di hadapan matanya sendiri. Apa yang membuat Belshazzar menarik untuk dipelajari bukan hanya karena kisah tragisnya, tetapi karena ia mencerminkan sisi manusia yang universal. Ia adalah cerminan dari ambisi, rasa aman yang palsu, dan keinginan untuk menguasai dunia tanpa menyadari bahwa segala sesuatu memiliki batas. Ia hidup di istana yang dikelilingi tembok tinggi, namun tembok itu tidak bisa melindunginya dari kehendak takdir. Ia memiliki segala sesuatu yang diinginkan manusia,
kekayaan, kekuasaan, kehormatan. Namun semua itu lenyap hanya dalam satu malam karena kesalahan yang lahir dari kesombongan. Kisahnya menjadi cermin bagi siapapun yang berpikir bahwa kekuatan dan kemegahan dapat menggantikan kebijaksanaan dan ketundukan kepada Tuhan. Sampai kini, reruntuhan Babilonia di tepi sungai Efrat masih berdiri sebagai saksi bisu dari masa lalu yang megah sekaligus rapuh. Di antara batu-batu dan dinding yang telah hancur, seolah masih terngiang gema perjamuan terakhir itu. Setiap kali nama Belshazzar disebut, yang terbayang bukanlah kebesarannya, melainkan malam kelam ketika cahaya lilin istana memantulkan tulisan misterius yang menandai akhir segalanya. Kisahnya tidak sekadar catatan masa lalu, melainkan peringatan yang hidup bahwa tidak ada benteng yang cukup kuat untuk menahan kehancuran ketika kesombongan sudah menutup hati manusia dari kebenaran. Setelah kejatuhan Belshazzar, bayangan kehancuran Babilonia menyelimuti seluruh wilayah itu seperti kabut yang menelan cahaya. Rakyat yang selama ini hidup dalam kemegahan dan rasa aman mulai menyadari bahwa kerajaan yang mereka banggakan tidak lagi berdiri. Tembok raksasa yang dahulu dianggap mustahil ditembus, kini tak berarti apa-apa. Sungai Efrat yang menjadi sumber kehidupan justru menjadi jalan masuk bagi pasukan penakluk. Istana yang pernah menjadi simbol kejayaan berubah menjadi lambang dari kebodohan dan kelalaian. Nama Belshazzar pun menjadi semacam kutukan yang diingat dengan getir karena kehancurannya bukan disebabkan oleh kekuatan musuh semata, melainkan oleh kelemahan batin yang tumbuh dari kesombongan dan rasa aman yang palsu. Banyak yang meyakini bahwa peristiwa itu tidak hanya menandai berakhirnya sebuah dinasti, tetapi juga berakhirnya sebuah cara hidup. Babilonia selama berabad-abad telah menjadi pusat kebudayaan, perdagangan, dan ilmu pengetahuan. Di kota itu para ahli menulis di atas lempengan tanah liat, para imam menafsirkan gerak bintang, dan para pedagang mengatur jalur dagang dari India sampai Laut Tengah. Namun bersama dengan kematian Belshazzar, semua itu kehilangan sinarnya. Kekuasaan Persia membawa tatanan baru dan kemuliaan lama memudar menjadi cerita masa lalu. Para penulis dan sejarawan kemudian mencatat nama Belshazzar bukan sebagai pahlawan, tetapi sebagai pelajaran tentang betapa cepatnya kejayaan berubah menjadi abu. Dalam kisah yang diwariskan dari generasi ke generasi, kematian Belshazzar sering dijadikan contoh dari apa yang terjadi ketika manusia menolak peringatan. Tangan yang menulis di dinding bukan sekadar mukjizat untuk menakuti, tetapi simbol dari tanda-tanda yang sering diabaikan oleh manusia. Ia menggambarkan bahwa Tuhan tidak menurunkan hukuman tanpa memberi kesempatan untuk sadar. Tetapi ketika kesadaran tidak datang, maka keputusan tidak dapat dihindari. Belshazzar melihat tanda itu dengan mata kepalanya sendiri, namun tidak sempat mengubah takdirnya. Ia sudah melangkah terlalu jauh dalam kesalahan, dan malam itu menjadi penutup dari seluruh kesombongannya. Disitulah letak kegetiran kisahnya, sebab ia tahu kebenaran ketika sudah terlambat. Setelah penaklukan itu, banyak orang Babilonia mengalami perubahan besar dalam kehidupan mereka. Kuil-kuil yang dulunya penuh persembahan mulai kehilangan pengunjungnya. Para imam Marduk kehilangan pengaruh karena para penguasa Persia memperkenalkan sistem keagamaan yang lebih terbuka. Bahkan banyak bangsa yang sebelumnya ditaklukkan oleh Babilonia merasa lega karena kini mereka mendapatkan kebebasan. Bagi bangsa Yahudi, kejatuhan Belshazzar berarti akhir dari pembuangan. Raja Cyrus mengeluarkan keputusan yang memperbolehkan mereka kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali Bait Suci. Maka di balik tragedi itu tersembunyi pula kebangkitan baru bagi bangsa lain. Dari satu kehancuran lahir harapan baru, dan dari kematian seorang raja sombong muncul kesempatan bagi umat yang lama tertindas untuk memulai kehidupan baru. Namun nama Belshazzar tidak segera hilang dari ingatan manusia. Para penulis kuno dan nabi-nabi kemudian menggunakan kisahnya sebagai peringatan abadi tentang kesia-siaan kekuasaan tanpa kebijaksanaan. Ia menjadi lambang dari penguasa yang tidak mampu melihat bahwa kekuatannya hanyalah sementara. Dalam banyak tafsir, Belshazzar digambarkan sebagai bayangan dari sifat manusia yang merasa tidak tergoyahkan oleh waktu. Ia mewakili jiwa-jiwa yang mabuk oleh keberhasilan sendiri, yang menertawakan kebenaran dan menolak mendengar suara nurani. Ketika segala sesuatu tampak aman, justru saat itulah bahaya paling dekat datang menghampiri. Inilah pesan abadi yang terus diulang dalam kisahnya di setiap masa. Kehidupan Belshazzar sebelum malam kehancurannya tidak banyak diketahui secara rinci, tetapi sejumlah catatan menunjukkan bahwa ia adalah penguasa yang gemar menunjukkan kekuasaan melalui kemewahan. Ia sering mengadakan perjamuan besar, memberikan hadiah kepada para pejabat, dan memerintahkan pertunjukan yang memamerkan kekayaan Babilonia kepada tamu-tamu dari negeri jauh. Semua itu dilakukan untuk menegaskan citra kejayaan kerajaan yang sebenarnya sudah mulai retak dari dalam. Ia tidak menyadari bahwa rakyat di luar istana mulai resah, bahwa para pejabat saling bersaing demi pengaruh, dan bahwa musuh telah menyusun strategi untuk menaklukkan mereka tanpa pertumpahan darah besar.
Kebutaan terhadap kenyataan inilah yang akhirnya mempercepat kejatuhannya. Ada pula kisah yang beredar di kalangan rakyat bahwa sebelum malam penyerangan, Belshazzar bermimpi melihat sinar dari arah barat yang membelah langit dan menerangi dinding istana. Ia terbangun dengan keringat dingin, namun menertawakan mimpi itu di hadapan pengikutnya. Ia menganggapnya hanya bayangan pikiran akibat kelelahan. Namun bagi sebagian orang Babilonia, mimpi itu diingat sebagai pertanda bahwa cahaya baru akan datang menggantikan cahaya lama. Sejarawan yang hidup berabad-abad kemudian menulis bahwa mimpi itu mungkin hanyalah simbol, tetapi maknanya selaras dengan kenyataan bahwa setelah kematian Belshazzar, peradaban baru lahir di bawah kekuasaan Persia. Dengan demikian, kisahnya tidak hanya menjadi tragedi pribadi, tetapi juga jembatan menuju perubahan besar dalam sejarah umat manusia. Dalam pandangan para ahli modern, Belshazzar juga menunjukkan bagaimana mitos dan sejarah saling bertautan. Kisahnya bukan hanya fakta tentang raja yang terbunuh, tetapi juga cermin dari cara bangsa-bangsa kuno memahami hubungan antara manusia dan kekuasaan ilahi. Di satu sisi, ia adalah sosok nyata yang namanya tercatat dalam prasasti-prasasti kuno. Namun di sisi lain, kisahnya telah tumbuh menjadi simbol moral yang melampaui zamannya. Itulah sebabnya mengapa nama Belshazzar terus disebut dalam berbagai kebudayaan. Ia menjadi tokoh yang tidak sekadar hidup dalam catatan sejarah, melainkan dalam ingatan kolektif manusia tentang bahaya kesombongan dan keangkuhan di hadapan kekuasaan yang lebih tinggi. Bila seseorang berdiri di reruntuhan Babilonia hari ini, di antara batu bata kuno yang hangus oleh waktu, mungkin ia akan merasakan sisa-sisa keheningan yang dulu menyelimuti malam kejatuhan itu. Di tempat itu pernah berdiri istana tempat Belshazzar tertawa dan berpesta tanpa menyadari bahwa ajal sudah mendekat. Kini tidak ada lagi suara musik, tidak ada cahaya obor, hanya bisikan angin yang melewati puing-puing. Dalam keheningan itu, seolah sejarah masih berbisik mengingatkan bahwa tidak ada kekuasaan yang kekal dan bahwa setiap kerajaan manusia suatu saat akan berakhir sebagaimana Babilonia berakhir. Kisah Belshazzar menjadi tanda bahwa kebesaran tanpa kerendahan hati hanya akan meninggalkan jejak kehancuran. Dan dari semua warisan yang ia tinggalkan, mungkin yang paling abadi adalah pelajaran tentang betapa rapuhnya manusia ketika ia merasa tidak dapat dijatuhkan. Setelah Babilonia jatuh, nama Belshazzar tidak lagi disebut dengan kehormatan. Ia berubah menjadi simbol kekalahan, disebut dalam bisikan dan doa dengan nada peringatan. Di masa-masa awal kekuasaan Persia, rakyat yang selamat dari penaklukan menceritakan kisahnya dengan perasaan campur aduk antara takut dan lega. Sebagian menyesali nasib sang raja yang mati tanpa sempat bertobat. Sementara sebagian lain merasa bahwa kejatuhannya adalah keadilan dari langit atas kesalahan-kesalahan yang tak terampuni. Kisah tentang tulisan di dinding menyebar jauh melampaui batas Babilonia, melewati padang pasir dan lembah-lembah, menjadi legenda yang hidup di antara bangsa-bangsa yang pernah berada di bawah bayang-bayang kerajaan besar itu. Generasi berikutnya tidak mengenal Belshazzar sebagai penguasa yang membangun, melainkan sebagai raja yang jatuh karena keangkuhan. Para pengajar bercerita kepada anak-anak tentang pesta terakhirnya, tentang tangan misterius yang menulis nasibnya, dan tentang bagaimana kota megah itu ditaklukkan tanpa peperangan besar. Cerita itu disampaikan berulang kali hingga menjadi perumpamaan moral. Dalam setiap versi, Belshazzar selalu digambarkan sebagai manusia yang menolak mendengar peringatan, yang menutup mata terhadap kenyataan, dan mengira bahwa pesta bisa menunda takdir. Dari generasi ke generasi, kisahnya berubah menjadi cermin yang memperlihatkan kerapuhan jiwa manusia ketika kekuasaan membuatnya buta terhadap kebenaran. Ketika bangsa Persia menata kembali pemerintahan, banyak dokumen dan catatan Babilonia yang disalin ulang, namun nama Belshazzar jarang dicantumkan di dalamnya. Para juru tulis tampaknya ingin menghapusnya dari daftar penguasa yang dihormati. Bahkan dalam prasasti Nabonidus yang ditemukan berabad-abad kemudian, nama Belshazzar hanya disebut singkat, seolah keberadaannya tidak layak diingat secara mendalam. Namun justru karena penghapusan, itulah sosoknya semakin misterius. Ia hidup dalam ingatan sebagai bayangan yang tidak pernah tenang, seperti suara di tengah malam yang mengingatkan bahwa kemewahan dan kehancuran sering datang dalam satu tarikan napas yang sama. Para ahli tafsir kemudian melihat kisah Belshazzar bukan sekadar cerita sejarah, tetapi juga gambaran tentang siklus kehidupan yang selalu berulang.
Dalam setiap masa, selalu ada penguasa yang merasa bahwa kerajaannya akan abadi, bahwa kekuasaan dan kemegahan dapat menolak waktu. Namun sejarah membuktikan bahwa setiap kali manusia lupa pada batasnya, roda nasib akan berputar dan yang tinggi akan diturunkan. Belshazzar hanyalah satu contoh dari banyak raja yang jatuh karena lupa bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada tembok atau harta, tetapi pada kebijaksanaan dan kesadaran diri. Ia menjadi peringatan tentang betapa cepatnya kekuasaan berubah menjadi abu ketika hati tidak mengenal rasa takut kepada kebenaran. Beberapa ahli modern menafsirkan kisahnya dalam konteks politik dan spiritual. Mereka melihat Belshazzar sebagai simbol dari sistem yang menolak perubahan. Babilonia pada masa itu terjebak dalam kejayaan masa lalu, mengabaikan tanda-tanda zaman. Ketika bangsa lain mulai memperluas ilmu dan strategi, Babilonia tetap terbuai oleh keyakinan bahwa kota mereka tak tertandingi. Belshazzar dengan pesta dan kemewahannya menjadi lambang dari keengganan untuk beradaptasi. Ia hidup di dunia yang sedang berubah, namun memilih untuk berpura-pura bahwa perubahan itu tidak ada. Dengan demikian, kehancurannya tidak hanya disebabkan oleh dosa pribadi, tetapi juga oleh kelalaian seluruh bangsa yang menolak untuk sadar. Ada pula pandangan bahwa kematian Belshazzar adalah bentuk keadilan yang halus. Ia menikmati kemegahan yang dibangun di atas penderitaan bangsa-bangsa yang ditaklukkan. Ia minum dari bejana yang diambil dengan darah dan air mata orang-orang yang dirampas haknya. Maka ketika tangannya sendiri memegang cawan suci yang dicemarkan, nasibnya pun sudah tertulis. Apa yang ia lakukan di ruang pesta hanyalah mencerminkan keadaan batinnya, kosong, kehilangan makna, namun dibungkus dengan kemewahan. Ia tidak sadar bahwa apa yang ia rayakan bukan kemenangan, melainkan kehancuran yang menunggu di ujung malam. Bila ditelusuri lebih jauh, kisah Belshazzar juga menunjukkan pertemuan antara sejarah manusia dan kehendak ilahi. Dalam peristiwa yang tampak seperti penaklukan politik, tersembunyi makna spiritual yang dalam. Tuhan memperingatkan melalui tanda yang nyata, melalui tulisan di dinding bahwa setiap kekuasaan memiliki akhir, tidak ada yang dapat menentang waktu, dan tidak ada benteng yang mampu menolak ketetapan. Kisah itu menjadi pelajaran bagi bangsa-bangsa setelahnya bahwa kebesaran tidak bisa dipertahankan dengan kesombongan. Hanya dengan kerendahan hati dan kesadaran terhadap sumber kehidupanlah manusia bisa bertahan dari kehancuran yang datang tanpa diduga. Setelah kematiannya, tubuh Belshazzar konon tidak dikuburkan dengan kehormatan seperti para raja sebelumnya. Tidak ada upacara besar, tidak ada ratapan resmi dari para imam Marduk. Hanya sedikit catatan yang menyinggung tentang jasadnya yang ditemukan di dalam istana, tergeletak di antara sisa perjamuan yang berantakan. Gambaran itu mempertegas betapa cepatnya kemuliaan dunia berubah menjadi kehinaan. Singgasana emas yang dulu menjadi simbol kekuasaan kini hanya menjadi saksi bisu dari kesalahan yang fatal. Di tempat itulah sejarah Babilonia berakhir. Dan dari reruntuhan itu kekuasaan Persia mulai tumbuh. Ratusan tahun kemudian, kisah Belshazzar dihidupkan kembali dalam berbagai karya tulis, menjadi bahan renungan dan peringatan moral. Dalam setiap masa, orang menemukan makna baru dari tragedinya. Ada yang melihatnya sebagai simbol kejatuhan spiritual. Ada pula yang menganggapnya gambaran dari kehancuran peradaban yang melupakan nilai-nilai luhur. Namun semua sepakat bahwa kisahnya tidak sekadar cerita tentang raja yang mabuk pesta, melainkan tentang manusia yang menolak mendengarkan suara peringatan sebelum terlambat. Bila diibaratkan, Belshazzar adalah nyala api yang membakar dirinya sendiri. Ia bercahaya sesaat dengan kemegahan yang memukau, tetapi akhirnya padam karena tidak mampu mengendalikan panasnya. Dalam setiap kisah yang diceritakan, ada nada getir yang sama, bahwa ia bisa saja selamat bila memiliki sedikit kerendahan hati. Namun kesombongan menutup jalan menuju keselamatan. Ia bukan hanya raja terakhir dari satu dinasti, melainkan simbol terakhir dari sebuah peradaban yang menolak untuk tunduk. Dan ketika matahari terakhir terbenam di atas menara-menara Babilonia, bersama dengan itu lenyaplah nama Belshazzar dari dunia yang pernah ia kuasai. Yang tertinggal hanyalah cerita tentang tangan yang menulis takdir di dinding, dan gema dari malam panjang ketika seorang raja belajar terlalu terlambat bahwa tidak ada kekuasaan yang bisa bertahan di hadapan kebenaran yang abadi.